Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Pendidikan Fisika A 2019 akan menjelaskan materi aplikasi statistik Fermi-Dirac pada mata kuliah Fisika Statistik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ridwan Abdullah Sani MSI. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Razita Syaira Lubis dengan NIM 41911210034 dan teman saya Sinta Stefani Borgultom dengan NIM 41931211011. Adapun submateri kita pada pertemuan kali ini yang pertama gas elektron dalam logam dan yang kedua sifat paramagnetik dan konduktivitas listrik gas elektron. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu gas elektron dalam logam yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, kita akan membahas tentang status-status energi sebuah titik massa yang bergerak bebas dalam ruang 3 dimensi bervolume V dengan menggunakan urutan tingkat energi. Kita tahu bahwa energi partikel itu telah ditentukan oleh 3 bilangan kuantum Nx, Ny, Nz yang berupa bilangan bulat dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga menurut persamaan epsilon Nx, Ny, Nz sama dengan H kuadrat per 2mv pangkat 2/3 dikali nx kuadrat, ny kuadrat, nz kuadrat. Nah, lalu jika ruang dimensi 3 kita anggap mempunyai 3 koordinat yaitu Qx sama dengan akar dari H kuadrat per 2mv pangkat 2/3 dikali nx. Lalu Qy sama dengan akar dari H kuadrat per 2mv pangkat 2/3 dikali ny dan Qz sama dengan akar dari H kuadrat per 2mv pangkat 2/3 dikali nz. Nah, setiap status energi itu diwakili oleh satu titik dengan nilai nx, ny, nz untuk status energi tersebut. Nah, ruangan itu akan dipenuhi oleh titik, sehingga terbentuklah kisi-kisi kubus masing-masing dengan volumenya yaitu omega sama dengan H pangkat 3 per 2M pangkat 2/3 V. Nah, dari persamaan ini terlihat bahwa tingkatan energi epsilon itu besarnya ditentukan oleh vektor yang komponen-komponennya itu adalah Qx, Qy, dan Qz. Jadi, untuk tingkatan energi, faktor yang menentukannya itu adalah jarak titik Qx, Qy, dan Qz dari titik 0,0,0. Artinya apa? Artinya setiap titik yang terletak pada permukaan bola yang sama itu dia akan mempunyai energi yang sama pula. Jika kita perhatikan dari persamaan ini, volume yang dihuni satu status energi nilainya itu sangat kecil. Sehingga dapat kita katakan dengan kerapatan status energi, yaitu jumlah status energi persatuan interval energi. Seakan-akan rentang energi itu berubah secara kontinu. Nah, sesuai persamaan tadi pula dapat ditulis Q sama dengan akar dari Qx kuadrat ditambah Qy kuadrat ditambah Qz kuadrat. Lalu epsilon itu sama dengan Q kuadrat. Nah, sebuah kulit bola dengan jari-jari Q dan tebal dq akan mempunyai volume yang besarnya 4V Q kuadrat dq dan akan diisi oleh dN sama dengan 4V Q kuadrat dq per omega. Nah, dari persamaan ini dapat kita turunkan turunan pertama si epsilonnya ini, yaitu d epsilon sama dengan 2Q dq. Atau kalau kita mau cari dq, persamaannya menjadi dq sama dengan d epsilon per 2 akar epsilon. Kenapa di sini menjadi 2 akar epsilon? Karena epsilon itu kan sama dengan Q kuadrat. Jadi kalau kita mau cari Q, maka Q itu menjadi akar dari epsilon. Itulah di sini kenapa dia berubah menjadi 2 akar epsilon. Lalu dN-nya menjadi 2V per omega dikali akar epsilon d epsilon. Nah, besaran G epsilon itu sama dengan turunan pertama N terhadap epsilon.
Itu dinamakan kerapatan status energi untuk kumpulan partikel bebas yang nilainya tuh sama dengan G epsilon sama dengan turunan pertama N terhadap epsilon sama dengan 4 PV per H pangkat 3 akar dari 2M pangkat 3 dikali dengan akar epsilon. Nah, untuk memudahkan perhitungan, kita bisa misalkan C itu dengan 4 PV per H pangkat 3 dikali akar 2M pangkat 3. Sehingga G epsilon itu sama dengan C akar epsilon. Nah, pada suhu 0 Kelvin, elektron-elektron itu menduduki status-status energi mulai dari yang paling bawah sampai energi Fermi epsilon 0. Oleh sebab itu, jumlah semua elektronnya itu menjadi N sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga G epsilon D epsilon. Atau dari persamaan sebelumnya, kita substitusi G epsilonnya itu menjadi C dikali akar epsilon. Maka di sini kita dapat tuliskan C-nya di depan. Integral 0 sampai tak hingga epsilon pangkat setengah D epsilon. Nah, maka N-nya itu diperolehlah 2/3 C dikali epsilon 0 pangkat 2/3. Dan besar energi Fermi itu menjadi epsilon 0 sama dengan H kuadrat per 2M dikali 3N per 8 PV pangkat 2/3. Nah, ini berarti bahwa besarnya energi Fermi itu tergantung pada jumlah partikel per satuan volume, N per V. Nah, agar diperoleh makna yang lebih mudah dipahami, kita definisikan suhu Fermi itu menurut persamaan KTF sama dengan epsilon 0. Nah, dengan demikian, ini akan memudahkan kita untuk membuat perkiraan tentang peranan suhu ketika kita menggarap perilaku gas elektron tadi. Nah, jika dalam statistik klasik diperoleh bahwa suhu T itu energi kinetik rata-rata satu molekul itu adalah 3/2 kT, maka timbul pertanyaan, berapakah besarnya energi kinetik rata-rata dalam gas elektron pada suhu T? Sesuai dengan definisi kerapatan status serta fungsi distribusi Fermi, maka energi gas elektron dapat diperoleh melalui hubungan U sama dengan integral 0 sampai tak hingga epsilon dikali G epsilon dikali F epsilon D epsilon. Nah, karena suhu Fermi ini pada umumnya cukup tinggi, maka untuk keperluan praktis kita gunakan suhu T yang jauh lebih kecil dari TF. Jadi kita misalkan H epsilon itu sama dengan epsilon dikali G epsilon, dan H epsilon itu sama dengan turunan pertama H besar epsilon terhadap epsilon. Nah, dengan demikian kita dapat lakukan integrasi parsial untuk energi U pada persamaan U sama dengan H besar epsilon dikali F epsilon dikurang integral dari 0 sampai tak hingga H besar epsilon dikali F epsilon D epsilon. Untuk H epsilon sama dengan epsilon dikali G epsilon diperoleh H besar epsilon sebesar 2/5 C epsilon pangkat 5/2 dengan nilai batas bawah epsilon sama dengan 0. Lalu, fungsi H besar epsilon dalam integral itu dapat dijabarkan dalam deret Taylor di sekitar energi Fermi, sehingga H epsilon sama dengan H epsilon ditambah epsilon dikurang epsilon 0 dikali turunan pertama epsilon 0 ditambah setengah epsilon dikurang epsilon 0 kuadrat dikali turunan kedua epsilon 0 ditambah seterusnya. Nah, kalau kita definisikan ketiga integral yang ada di layar ini, yaitu L0 sama dengan min integral 0 sampai tak hingga F epsilon kali D epsilon, lalu L1 sama dengan min integral 0 sampai tak hingga epsilon kurang epsilon 0 dikali F epsilon D epsilon, dan L2 sama dengan min setengah integral dari 0 sampai tak hingga dikali epsilon kurang epsilon 0 kuadrat dikali F epsilon D epsilon. Maka diperolehlah U sama dengan L0 dikali H epsilon 0 ditambah L1
dikali turunan pertama epsilon 0 ditambah L2 dikali turunan kedua epsilon 0. Dari sifat-sifat F aksen epsilon kita peroleh L0-nya itu sebesar 1 dan L1-nya sebesar 0 karena F aksen epsilon itu simetrik terhadap titik epsilon sama dengan epsilon 0. Sedangkan untuk L2-nya itu menjadi sama dengan setengah KT kuadrat integral dari 0 sampai tak hingga X kuadrat eksponensial X per 1 ditambah eksponensial X pangkat 2 dx. Sehingga L2-nya menjadi V kuadrat per 6 dikali KT kuadrat. Dengan demikian energi U-nya itu menjadi U sama dengan 2 per 5 C dikali epsilon 0 pangkat 2 per 5 ditambah V kuadrat per 6 C dikali epsilon 0 pangkat setengah KT kuadrat dan seterusnya. Diperoleh bahwa energi pada suhu T sama dengan 0 yaitu U0 sama dengan 3 per 5 N epsilon 0. Ini berarti bahwa pada suhu 0 Kelvin, energi kinetik rata-rata suhu elektron itu sama dengan epsilon sama dengan 3 per 5 KTF. Jika untuk gas elektron, nilai TF-nya itu kira-kira sama dengan 10.000 Kelvin, maka energi kinetik elektron itu sekitar 30 kali energi kinetik molekul gas pada umumnya. Dari persamaan sebelumnya dapat kita hitung kapasitas panas jenis gas elektron, yaitu CV sama dengan sigma U per sigma T V sama dengan V kuadrat per 3 dikali C epsilon 0 pangkat 2 K kuadrat T, atau CV sama dengan setengah V kuadrat dikali N dikali K dikali T per TF. Hasil ini bisa kita bandingkan dengan kapasitas panas gas biasa yang besarnya itu 3 per 2 NK. Karena faktor yang paling menentukan itu adalah faktor T per TF, jadi jika TF-nya berharga 10.000 Kelvin, maka pada suhu 300 Kelvin, N elektron itu hanya memberikan sumbangan 1 per 30 dari kapasitas panas jenisnya. Artinya, kehadiran N elektron ini tidak terasa pengaruhnya ketika kita mengukur kapasitas panas jenis logam tersebut. Sekian penjelasan dari saya terkait gas elektron dalam logam. Selanjutnya bagian yang kedua akan dijelaskan oleh teman kita, Sinta Stefani. Kepada Sinta, saya persilahkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke submateri yang kedua, yaitu sifat paramagnetik dan konduktivitas listrik gas elektron, di mana pada submateri yang kedua ini kita akan membagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu sifat paramagnetik gas elektron, dan yang kedua itu konduktivitas listrik logam. Yang pertama kita masuk ke sifat paramagnetik gas elektron. Nah, jadi meskipun atom-atom pada logam alkali itu tidak memiliki momen magnetik yang permanen, namun kumpulan elektron yang dianggap berbentuk gas diperkirakan bersifat paramagnetik, di mana mempunyai momen magnetik sebesar 1 magnet Bohr. Dalam hal ini, terdapat interaksi antara momen-momen magnetik yang dilakukan dengan mu dengan medan magnet luar yang dilakukan dengan B. Nah, interaksi itu hanya memiliki dua arah atau status. Yang pertama itu arah mu sejajar dengan B, di mana energi magnetiknya sebesar negatif μB. Dan yang kedua itu arah mu berlawanan arah dengan B, di mana energi magnetiknya sebesar positif μB. Nah, jika kita terapkan si statistik Maxwell-Boltzmann, pada hal ini, besarnya magnetisasi untuk kumpulan N momen magnetik adalah M sama dengan mu dikali N dikali eksponensial μB per KT dikurang eksponensial negatif μB per KT per eksponensial μB per KT ditambah eksponensial negatif μB per KT, atau M sama dengan mu dikali N dikali tan hiperbolik dikali μB per KT. Kemudian, pada suhu kamar dengan medan magnet B, biasanya μB itu lebih kecil daripada KT. Maka ketergantungan M dengan T menjadi M sama dengan mu N dikali μB per KT sama dengan mu kuadrat N per KT dikali B. Sehingga besarnya susceptibilitas magnetik M per B berbanding terbalik dengan suhu. Inilah yang kita kenal dengan hukum Curie. Namun, karena
menggunakan hukum Curie, dihasilkanlah pengukuran yang tidak tepat atau tidak cocok. Oleh karena itu, diselesaikanlah menggunakan statistik Fermi-Dirac. Pada statistik Fermi-Dirac, elektron-elektron akan mempunyai tambahan energi sebesar negatif μB yang momen magnetik searah dengan B, dan yang sisanya mempunyai tambahan energi sebesar positif μB. Elektron-elektron tersebut harus diatur satu persatu untuk menduduki status energi, di mana dari mulai yang rendah hingga ke tingkat energi Fermi. Akibatnya, tingkatan-tingkatan energi yang momen magnetiknya searah B akan tergeser ke bawah sebesar μB. Sebaliknya, tingkatan-tingkatan energi yang momen magnetiknya berlawanan dengan B akan bergeser ke atas sebesar μB. Jadi, karena hal tersebut adanya jumlah elektron. Nah, jumlah elektron ini dia dibagi menjadi dua, yang sejajar dan berlawanan arah. Yang pertama itu jumlah elektron yang momen magnetiknya sejajar dengan B. Ini menjadi N1 sama dengan integral dari setengah G dalam kurung epsilon ditambah μB kali F epsilon D epsilon. Yang kedua itu jumlah elektron yang momen magnetiknya berlawanan arah dengan B. Itu menjadi N1 sama dengan integral dari setengah G dalam kurung epsilon kurang μB dikali F epsilon D epsilon. Sehingga besarnya magnetisasi kumpulan elektron adalah M sama dengan mu integral dari setengah kurung kurawal G kali epsilon tambah μB kali F epsilon dikurang G kali epsilon kurang μB dikali F epsilon D epsilon. Nah, kemudian jika menggunakan deret Taylor diperolehlah G dikali epsilon tambah μB dikurang G dikali epsilon kurang μB sama dengan 2 μB G aksen epsilon. Sehingga M sama dengan mu kuadrat B integral dari G aksen epsilon kali F epsilon D epsilon. Nah, bila diterapkan juga integrasi parsial, maka persamaannya menjadi M sama dengan negatif mu kuadrat B integral dari G epsilon F aksen epsilon D epsilon. Untuk suhu yang cukup jauh dari TF integrasi dengan F aksen epsilon akan menghasilkan negatif G epsilon F, sehingga M sama dengan mu kuadrat B G dikali epsilon F sama dengan 3/2 N dikali mu dikali mu B per KTF. Dari persamaan tersebut, ditunjukkan juga bahwa suseptibilitas magnetik untuk gas elektron tidak bergantung pada suhu T, seperti lazimnya bahan paramagnetik. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu konduktivitas listrik logam. Mungkin contoh sederhananya itu pada fisika, yaitu pada hukum Ohm, di mana rumusnya itu I sama dengan F per R. Nah, tetapan R di sini akan semakin besar bila kawatnya makin panjang. R semakin kecil jika kawat yang dipakai mempunyai luas penampang yang besar. Besaran yang khas nilainya hanya bergantung pada jenis bahan kawat, di mana kita namakan hambatan jenis sigma. Sehingga R bisa ditulis sebagai R sama dengan sigma dikali L per A. Arus listrik adalah jumlah muatan yang melintasi suatu penampang dalam 1 detik. Karena itu dapat didefinisikan besaran tersebut menjadi kerapatan arus. J adalah jumlah muatan per detik yang melintasi suatu penampang secara tegak lurus persatuan luas penampang itu. Jadi besaran J ini merupakan besaran vektor karena nilainya bergantung pada arah penampang. Untuk itu kawat kerapatan arusnya dapat dinyatakan sebagai J sama dengan I per A. Kemudian, beda potensial F dapat diungkapkan juga dengan besaran yang lebih bervariasi, yaitu seperti medan listrik E. Sehingga persamaannya E sama dengan V per L. Dengan besaran J dan E, hukum Ohm, bentuknya itu menjadi J sama dengan I per A. Nah, I ini tadi kan sama dengan V per L. Sehingga sama dengan V per R kali A. Nah, V ini, kalau kita uraikan itu menjadi E dikali L. Dan RA ini sama dengan sigma dikali L. Oleh karena itu, didapatlah J sama dengan E per sigma. Jadi, rapat arus J sebanding dengan medan listrik E dengan tetapan pembanding 1 per sigma. Kebalikan hambatan jenis ini biasanya disebut dengan koefisien konduktivitas listrik dahan tau. Sehingga hukum Ohm-nya itu menjadi J sama dengan tau kali E.
Kemudian bagaimana jika muatan elektron-elektron tersebut mengalir? Nah, di sini kita misalkan jumlah elektron yang ada pada satu satuan volume itu N. Nah, dalam volume kecil itu elektron-elektron diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai N. Nah, elektron nomor 1 itu bergerak dengan kecepatan V. Maka dalam volume kecil itu ada aliran secara rata-rata sebesar VA sama dengan 1 per N, sigma dari I, VI. VA ini disebut juga dengan kecepatan alir kumpulan elektron. Kemudian, jika ada medan listrik E dan elektron-elektron yang masanya M serta muatannya E itu bebas bergerak, maka kecepatan alir VA akan memenuhi persamaan M kali turunan pertama VA terhadap T sama dengan E kecil kali E besar. Di mana solusinya itu VAT sama dengan VA0 tambah E kecil kali E besar per M kali T. Namun solusi ini tidak realistik sebab VA itu nilainya akan terus-menerus naik secara linear dengan waktu T. Sehingga ada mekanisme tertentu sebagai penghambat gerakan-gerakan elektron tersebut, di mana persamaan yang di sebelah kiri itu ditambah gaya gesekannya. Sehingga menjadi M kali turunan pertama VA terhadap T ditambah VA per tau sama dengan E kecil kali E besar. Nah, jadi besaran tau ini mempunyai distribusi waktu, oleh karena itu dia diberi nama sebagai waktu relaksasi. Kemudian jika tiba-tiba medan listrik E dihilangkan atau menjadi E sama dengan 0, persamaan di atas mempunyai solusi VAT sama dengan VA0 kali eksponensial negatif T per tau. Kemudian ketika keadaan sudah menjadi stasioner, turunan pertama VA terhadap T itu sama dengan 0, persamaan yang sebelumnya itu yang saya bintangin itu mempunyai solusi VA sama dengan E kali tau per M kali E besar. Nah, kerapatan arus listrik yang disebabkan oleh aliran elektron besarnya sama dengan jumlah muatan per satuan volume dikalikan kecepatan alirnya. Jadi, J sama dengan NE kali VA sama dengan dalam kurung NE kuadrat tau per M kali E besar. Atau tau sama dengan dalam kurung N kali E kuadrat kali tau per M. Jika sebuah elektron dengan muatan E dengan kecepatan awal sama dengan 0 itu diletakkan dalam medan listrik E, maka dalam waktu T, elektron itu akan mencapai kecepatan E kecil kali E besar per M kali T. Nah, persamaan yang sudah menjadi stasioner sebelumnya itu akan menjadi VA sama dengan E kecil kali E besar per M kali T. Ini bisa diartikan bahwa medan listrik E secara rata-rata hanya mempercepat elektron-elektron selama waktu tau. Rumus tersebut bisa diturunkan dengan menggunakan statistik Maxwell-Boltzmann. Akibat penerapan medan listrik E selama waktu akan terjadi perubahan distribusi kecepatan pada fungsi Maxwell-Boltzmann. Sebelum redistribusi Fermi-Dirac, kecepatan rata-ratanya itu sama dengan 0. Setelah redistribusi Fermi-Dirac, kecepatan rata-rata elektron berubah menjadi V sama dengan E kecil kali E besar kali tau per M. Dalam area yang dikendalikan oleh medan listrik E, dengan menerapkan kerapatan arus J dan koefisien konduktivitas sigma, diperolehlah hasil rumus yang di atas. Baik, sekianlah presentasi dari kelompok 12 mata kuliah Fisika Statistik tentang aplikasi statistik Fermi-Dirac. Mohon maaf bila ada kesalahan, kami ucapkan terima kasih.